Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Rahmadani Effendi dengan NIM 1904-2050. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang cara penggunaan uji statistik komparatif atau ANOVA, one sample test dan two sample test dalam rangka memenuhi tugas statistika sosial. Materi yang pertama yaitu uji statistik komparatif atau ANOVA, one sample test dengan menggunakan aplikasi SPSS. Adapun data dalam analisis ini adalah seorang peneliti ingin membandingkan penjualan buah salak, jeruk, dan apel dalam kurun waktu 12 bulan dengan tujuan untuk membandingkan perbedaan dan rata-rata penjualan buah salak, jeruk, dan apel tersebut. Maka diperoleh rekapitulasi skor hasil pengumpulan data seperti tabel di bawah ini. Dapat dilihat ada berbagai macam data dari bulan, salak, jeruk, dan apel. Langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi SPSS, pilih variabel view, isikan di kolom name yaitu variabel X dan variabel Y. Sedangkan desimal kita ubah angka 2 menjadi angka 0. Dan pada kolom label, kita isikan di variabel X yaitu label buah, dan pada label variabel Y kita isikan dengan penjualan. Setelah seperti ini, lalu kita isikan value pada variabel buah. Value yang pertama yaitu kita isikan dengan nama label salak. Lalu pilih add, dan value yang kedua kita isikan dengan label jeruk. Lalu pilih add, dan yang terakhir yaitu value yang ketiga kita isikan dengan label apple. Lalu pilih add. Setelah semuanya seperti ini, kita klik OK. Pengisian pada back variable view dapat dilihat seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke data view. Pada data view dapat ditampilkan dengan variabel X dan variabel Y. Dan kita kopikan semua data yang telah kita ambil sebelumnya. Ada data kode buah dan penjualan buah. Copy semua data, lalu paste ke dalam aplikasi SPSS. Di sini ada 36 data. Selanjutnya, sebelum melakukan analisis uji one sample test, kita akan melakukan uji normalitas. Uji normalitas ini untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Caranya yaitu klik Analyze, pilih Descriptive Statistic, dan pilih Export. Untuk variabel buah, pindahkan ke kolom factor list, dan variabel penjualan pindahkan ke dependent list. Pilih plot dan checklist normality plot with test. Setelah itu continue dan klik OK. Setelah melakukan uji normalitas, diperoleh hasil output seperti berikut. Yang pertama yaitu buah salak, nilai signifikasi sebesar 0,166, sedangkan buah jeruk sebesar 0,287. Buah apel bernilai sebesar 0,753. Jadi dapat disimpulkan data berdistribusi normal karena nilai signifikasi lebih besar dari 0,05. Setelah data berdistribusi normal, langsung saja kita lakukan uji one way ANOVA, yaitu klik Analyze, pilih Compare Means dan one way ANOVA. Setelah itu akan muncul kotak dialog seperti berikut. Ada variabel X dan variabel Y. Pada variabel buah yaitu X kita pindahkan ke kotak faktor, dan variabel Y kita pindahkan ke dependent list. Selanjutnya pilih post hoc.
Untuk menguji lebih lanjut, pilih Turkey SB dan continue. Setelah itu, pilih option descriptive dan homogeneity of variantes. Setelah itu, pilih continue dan yang terakhir klik OK. Diperoleh hasil output SPSS uji homogenitas. Dalam hasil output ini, nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, yaitu sebesar 0,875. Maka dapat disimpulkan bahwa varian data adalah homogen. Interpretasi hasil output SPSS uji one sample test. Dalam hasil ini diperoleh tabel yang diketahui nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, yaitu sebesar 0,031. Jadi dapat disimpulkan rata-rata penjualan ketiga buah tersebut berbeda secara signifikan. Untuk mengetahui rata-rata penjualan tertinggi dari ketiga buah tersebut, maka diperoleh hasil deskriptif, yaitu dapat dilihat pada kolom min. Rata-rata penjualan buah salak sebesar 337,50. Rata-rata penjualan buah jeruk sebesar 538,33. Rata-rata penjualan buah apel sebesar 404,17. Jadi dapat disimpulkan rata-rata penjualan tertinggi adalah buah jeruk sebesar 538,33. Materi yang kedua yaitu uji statistik komparatif atau ANOVA two sample test dengan menggunakan aplikasi SPSS. Adapun data dalam analisis ini adalah seorang peneliti ingin mengetahui perbedaan nilai pengetahuan gizi yang ditinjau dari wilayah tempat tinggal dan tingkat pendidikan ibu hamil, dengan menyebarkan sejumlah 40 angket kepada responden untuk mencapai tujuan-tujuan penelitian. Diperoleh rekapitulasi skor hasil pengumpulan data seperti tabel di bawah ini. Sebelum melakukan uji normalitas dalam analisis ini, kita akan mencari terlebih dahulu variabel baru untuk uji normalitas, yaitu dengan cara klik menu Analyze, pilih General Linear Model dan Univariate. Kita masukkan nilai pengetahuan gizi ke kolom dependent variable, dan wilayah asal tingkat pendidikan kita masukkan ke void factor. Lalu klik save, checklist standardize, dan klik continue. Klik OK. Kita abaikan output yang keluar, kita kembali ke aplikasi SPSS, dan sudah muncul variabel baru seperti berikut. Nah, variabel ini yang nantinya akan kita uji normalitas. Langsung saja kita uji normalitas, yaitu kita gunakan data berikut, klik menu Analyze, pilih Export, dan masukkan ke dependent list, klik plot, centang normality, dan continue. Setelah melakukan uji normalitas, maka didapatkan hasil output SPSS seperti berikut. Dapat diperhatikan apabila nilai signifikasi di atas 0,05, maka data dikatakan berdistribusi normal. Jika nilai signifikasi di bawah 0,05, maka dikatakan data berdistribusi tidak normal. Dapat dilihat nilai signifikasi sebesar 0,925, yaitu di atas 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Setelah kita pastikan data berdistribusi normal, kita lanjutkan ke uji two-way ANOVA. Dalam uji two-way ANOVA dilakukan dengan cara yaitu klik menu Analyze, pilih Linear Model Univariate, dan muncul kotak dialog seperti berikut. Klik Save, kita hilangkan menu Standardize, dan pilih Plot. Pada variabel wilayah, kita masukkan ke horizontal axis, pendidikan ke separate length. Klik Add.
Ini dilakukan untuk mengetahui interaksi antara wilayah dan pendidikan. Lalu continue. Setelah itu kita option, kita masukkan variabel wilayah, pendidikan, dan interaksi ke dalam display min4. Centang deskriptif statistik, homogeneity test. Homogeneity test ini digunakan untuk mengetahui apakah variannya homogen atau tidak. Di sini kita juga menggunakan significant insert 05. Klik continue. Lalu kita uji post hoc, langsung melakukan kita pendidikan ke post hoc test. Langsung kita pilih uji post hoc dengan menggunakan uji Turki. Klik continue. Oke, setelah itu kita klik OK. Hasil output SPSS uji 2 sampel tes ANOVA. Dalam hasil output ini dapat diinterpretasi ada perbedaan bermakna nilai pengetahuan gizi yang ditinjau dari wilayah ibu hamil, yaitu nilai Pi kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,002. Yang kedua, ada perbedaan bermakna nilai pengetahuan gizi yang ditinjau dari tingkat pendidikan ibu hamil. Nilai Pi kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Yang ketiga, ada interaksi antara wilayah asal dan tingkat pendidikan dalam menentukan nilai pengetahuan gizi ibu hamil, atau ada pengaruh wilayah asal dan tingkat pendidikan dalam menentukan nilai pengetahuan ibu hamil. Nilai Pi kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Hasil uji post hoc. Dapat diinterpretasikan hasil ini tidak ada perbedaan bermakna nilai pengetahuan gizi antara ibu hamil pada tingkat pendidikan SMP dan tingkat SMA. Yang kedua, ada perbedaan bermakna nilai pengetahuan gizi antara ibu hamil pada tingkat pendidikan tamat SMP dan tamat perguruan tinggi. Yang ketiga, ada perbedaan bermakna nilai pengetahuan gizi antara ibu hamil pada tingkat pendidikan SMA dan tingkat pendidikan perguruan tinggi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.